Oke, Ibu Rini, silakan. Sudah. Saya tidak dengar, Ibu Rini. Pak Armi, suara saya kedengaran, Pak. Langsung. Oh, siap, Pak Marcel. Langsung, Ibu Rini. Sudah. Apa lagi? Jadi mungkin menurut Pak Fasil, masih mati video struktur debor. Ini sementara ini yang simbol recording so muncul. Oke, silakan Pak Yunus. Sudah so muncul. Ya, sudah tak? Oh, boleh. Ya. Betul. Mantap. Oke. Langsung, oke. Pak Yunus, siapa yang merekam? Pak Yunus ya? Oke, langsung Pak Yunus sudah. Pak Maksi. Pak Maksi yang merekam. Jadi ini kalau bisa mulai sekarang, Pak Marcel, atau menunggu sampai audio dari Pak Fasil dimatikan sementara. Oke, siap. Jadi bisa mulai ini ya, Pak Marcel. Suara saya kedengaran? Oke, siap. Oke, jadi untuk prosesnya sama seperti semalam. Ya, kita akan bertukar peran dan seperti biasa untuk yang menjadi coach yang pertama Pak Marcel ya, nanti saya menjadi coaching dan ketika sudah selesai kita tukar peran. Waktu kurang. Ya, tolong hitung saya di waktu. Maksimal 15 menit. Iya, 15 menit. Jadi sekitar selesai pukul berapa ini? Tapi maksimal kan itu, maksimal 15 menit. Maksimal. Antara sampai 8:30 lah. Ya, tidak sama. Apa-apa juga sih kalau 15 menit ya. Karena maksimal kan 15. Iya. Bagaimana? Sudah mulai. Oke, kita kembalikan dulu fokus kita ya. Sebelum mulai. Iya, seperti biasa. Fokus kembali. Kita tarik nafas panjang-panjang dulu. Baru kita lepaskan secara perlahan. Ya, oke. Oke, baik. Selamat malam Pak Harmi. Ya, selamat malam Pak Marcel. Bagaimana kabarnya ini Pak? Ya, bersyukur dalam keadaan sehat dan diberkati Pak. Bapak sendiri kabarnya bagaimana? Ya, luar biasa. Ya, malam hari ini masih sehat bugar. Iya. Oke.
Ini Pak, ketemu lagi nih kita ini Pak ya. Iya, Ya, jadi saya ini penasaran nih Pak. iya, Malam hari ini ada hal apa nih yang ingin dibicarakan oleh Pak Harmi nih malam hari ini? iya. Oke. Jadi pada malam hari ini Mhm. saya akan membicarakan mengenai topik pembuatan perangkat pembelajaran, Pak. Di mana Oh, di sekolah kami ini masing-masing diberikan kesempatan pada masing-masing guru per mapel untuk membuat hmm, modul perangkat pembelajaran. oke. Jadi malam ini kita akan bicara ya tentang pembuatan perangkat pembelajaran ya Pak ya. Iya, Oke. Eh, ke kira-kira nih Pak ya, saya ini kalau kita bicara pembuatan perangkat pembelajaran ya Pak, iya. eh, adakah apa? Adakah yang direncanakan nih Pak? Apa yang Bapak ingin capai ya, begitu dari kegiatan yang direncanakan nih pembuatan perangkat pembelajaran? Ya, yang pasti yang saya rencanakan tentunya saya harus menginventarisir terlebih dahulu eh, poin-poin apa saja yang masuk dalam perangkat pembelajaran. Karena biasanya dalam suatu perangkat pembelajaran tidak hanya terdiri atas satu atau dua elemen saja, tetapi Hmm. ada beragam elemen di dalamnya yang memang harus kita buat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, Pak. Maaf nih ya Pak. Pak Harni, ini saya terkait dengan bagian-bagian perangkat pembelajaran. Menurut saya itu Izin Pak, mohon diulangi oh pertanyaannya ya. soalnya agak kurang jelas. Mungkin jaringan, Pak. Oh iya ya ya. Oke oke, maaf maaf ya. Oke. Jadi Pak, bagian-bagian ya perangkat pembelajaran dari Bapak mengatakan tadi ada inventarisir mengenai bagian-bagian perangkat pembelajaran ya Pak ya. Iya, Pak. Ya, oke. Jadi bagian-bagian dalam perangkat pembelajaran ini yang menurut Pak Harmi itu ada apa saja begitu Pak? Idealnya ya, idealnya menurut Bapak itu perangkat pembelajaran itu bagian-bagiannya apa saja Pak? Ya, oke. Karena saya dipercayakan untuk mengajar di kelas 10 ya, Pak. Jadi untuk kelas 10 seperti yang diketahui bersama itu sudah menerapkan kurikulum merdeka. Hmm. Nah, pastinya kalau sebelumnya kita masih menggunakan kurikulum ke-13, di mana kita masih menggunakan RPP. Tetapi semenjak dengan adanya kurikulum merdeka ini, kita dikenalkan pada hal yang baru, yakni modul ajar. Menurut Nah, ajar. jadi yang menjadi tantangan saya saat ini adalah bagaimana saya menyusun secara pribadi modul ajar tersebut. Karena bukan juga secara kebetulan sekolah yang saya tugaskan atau tempat tugas saya itu mengambil level 3, yakni mandiri berbagi. Jadi Oh sesuai iya. dengan peraturan level berbagi itu semua guru itu wajib untuk membuat sendiri perangkatnya. Jadi tanpa pun harus melihat perangkat orang lain, tetapi kita harus Mhm. berkarya sendiri. Jadi banyak Hmm. sekali hal yang harus saya pelajari, karena ini merupakan hal yang baru juga, bukan hanya saya secara pribadi, bahkan juga guru-guru yang memang dipercayakan untuk mengajar di kelas 10 yang menerapkan kurikulum merdeka ini. Ya, oh iya ya, oke. Jadi eh, Bapak dalam pembuatan perangkat pembelajaran ini arahnya ke modul ajar ya, Iya gitu ya Pak. Pak? Oh iya, oke. Nah ini saya lanjut dalam Bapak merencanakan untuk membuat perangkat pembelajaran dalam hal ini modul ajar. Apa hal-hal yang telah disiapkan atau dikembangkan ya sebelum itu? Ya, oke. Jadi kalau berbicara hal yang dikembangkan, tentu meskipun secara eh,
level Mandiri Berbagi kita itu diberikan kesempatan untuk berkarya sendiri, pastinya kita sudah ada referensi yang bisa kita jadikan sebagai contoh. Nah, berdasarkan referensi tersebut bisa saya pelajari, saya pahami, dan saya bisa mengembangkan sendiri untuk menjadikan suatu karya dalam bentuk modul ajar. Oke, jadi ada kumpulan berbagai macam referensi ya dari. Iya, Pak. Oh iya, oke. Jadi Pak ya, jadi terkait dengan referensi tadi, apakah dari buku begitu atau ada lagi sumber referensi yang lain mungkin Pak? Ya, oke, selain dari buku, pastinya kalau sekarang kan ada aplikasi yang ditujukan untuk semua guru. Kita juga sudah tahu ini aplikasi PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Nah, di situ sudah disediakan perangkat kurikulum mereka yang lengkap, di mana kita bisa melihat langsung, bahkan kita pelajari, bahkan bisa kita kembangkan untuk dijadikan sebagai suatu modul ajar yang bisa digunakan di sekolah kami. Oke, wah ini ya, jadi referensinya bisa juga ditemukan di aplikasi Platform Merdeka Mengajar ya Pak? Iya. Oke, nah ini Pak, saya hal-hal baru ya yang sudah ada yang bisa kira-kira bisa membantu ya keberhasilan dari rencananya Bapak ini. Adakah hal-hal baru yang mungkin menurut Bapak ya yang sudah ada tapi bisa membantu keberhasilan dari rencana yang Bapak susun tadi terkait pembuatan perangkat pembelajaran ini? Ya, yang pasti kalau berbicara hal baru, tentu ini juga hal yang baru juga bagi kita semua ya, apalagi juga mengenal yang namanya modul ajar, itu merupakan hal yang memang belum secara umum mayoritas di dunia pendidikan tahu, khususnya di jenjang SMA seperti saya sekarang ini. Pastinya untuk hal-hal yang baru tentu saya itu semakin sering update terkait dengan perkembangan kurikulum ya, karena seperti yang kita ketahui bersama, biasanya kalau di awal-awal penerapan kurikulum baru pasti ada semacam pelatihan-pelatihan ataupun diklat-diklat tertentu yang memang nantinya akan membantu setiap guru untuk berkembang, untuk menyusun setiap modul ajarnya sesuai dengan karakteristik di sekolahnya masing-masing. Jadi itu Pak yang menjadi hal baru bagi saya. Ya, jadi adanya pelatihan ya. Iya. Memang hal-hal yang baru begini berarti masih diperlukan juga pendampingan mungkin ya dari mereka ya. Betul Pak. Iya, oke. Nah sekarang kalau misalnya Bapak yang ingin yang membuat rencana ya membuat perangkat pembelajaran ini, kira-kira adakah bentuk dukungan apa yang diperlukan oleh Bapak? Ya, oke. Yang pasti dukungan yang paling utama itu dari pimpinan sekolah. Nah, terlepas dari apapun yang menjadi yang dilakukan oleh setiap guru di sekolah, pastinya itu harus sepengetahuan dan mendapatkan izin langsung dari pimpinan sekolah. Karena seperti yang kita ketahui bersama, meskipun kita bisa berkreasi, kita pun bisa berkarya, tetap yang menjadi kunci utama itu harus mendapatkan dukungan yang penuh dari pimpinan sekolah. Baik, terima kasih Pak. Memang ya kita juga membangun komunikasi juga ya dengan pimpinan sekolah ya, begitu ya Pak? Iya Pak. Oke, nah ini kita sudah di bagian yang terakhir nih Pak. Oke, siap Pak. Oke, saya ingin bertanya nih ya, terkait dengan ini kan Bapak percakapan kita lakukan ini perencanaannya Bapak ya tentang pembuatan perangkat pembelajaran ya. Iya. Oke, ada inventaris tadi ya, bagian modul ajarnya ya, membuat modul ajar, ada dukungan juga dari pimpinan. Ini saya ingin bertanya nih Pak, kapan ya kira-kira kita bisa bercakap lagi nih Pak? Saya tertarik sekali nih dengan perkembangan dari rencana ini Pak. Soalnya saya juga merasa ini hal yang penting nih, kita bisa saling diskusi, tukar pikiran ya Pak. Kira-kira kapan nih Pak kita bisa ketemu lagi nih untuk kelanjutan rencana ini? Mungkin kita bisa saling berefleksi juga Pak ya. Ya, oke. Jadi untuk masalah kita kapan kita bertemu itu kita tinggal mengatur waktu saja Pak.
ketika saya free, mungkin kebetulan juga Bapak secara free, ya mungkin kita bisa mengatur jadwal sesuai dengan waktu kita masing-masing, Pak. Kalau ini kan kita hanya bisa bertatapan berdiskusi secara daring. Nah, kedepannya saya berharap mungkin kita bisa bertemu secara luring ya Pak, di mana saya pun butuh masukan-masukan dari Bapak yang nantinya akan memberikan penguatan bagi saya sebagai pribadi dalam mengembangkan diri dan dalam menunjang setiap tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang guru tentunya Pak. Baik, baik. Oh, wow, luar biasa ini Pak. Ya, kita malam ini ada satu ide ya yang muncul ya dari Pak Harmi malam ini ya. Iya. Di percakapan kita malam ini ada rencana ya, ada kegiatan yang ingin dilakukan oleh Pak Harmi itu terkait pembuatan perangkat pembelajaran. Iya, siap. Ya, jadi saya menantikan lagi ya Pak. Oke, siap. Saya juga menantikan ya Pak. Iya, saya menantikan nih kita ketemunya lagi kapan gitu ya, sehingga kita bisa atur jadwal ya tadi. Iya. Kesepakatan kita nanti kita atur bersama ya jadwalnya kira-kira kapan kita ketemu lagi ya. Kalau bisa ring ya. Saya menantikan juga ini perkembangan dari rencana dari Pak Harmi ini. Baik. Siap. Terima kasih ya Pak Harmi sudah berbagi nih rencana. Oke, siap Pak. Ya, nanti kita ketemu lagi ya. Kita bahas kelanjutan dari rencana ini. Baik, terima kasih Pak Harmi. Selamat. Oke, terima kasih kembali Pak. Terima kasih untuk setiap masukan dan bimbingannya. Sama-sama Pak. Sampai jumpa Pak. Terima kasih. Ya, oke. Jadi kita langsung tukar peran atau kita langsung atau relaksasi? Apa dulu? Refleksi. Atau langsung refleksi. Soalnya itu refleksi masing-masing ya? Iya, masing-masing sesuai dengan hasil tadi. Berapa menit isi refleksi itu? Tadi kurang lebih kalau nggak salah saya perhatikan 20 menit untuk semua bisa mempresentasikan refleksinya masing-masing. 20 menit presentasi. Ya, maksudnya kurang lebih seorang itu 2 menit. Di dalam sini berapa menit? Maksudnya yang ini untuk menuliskan refleksi berapa menit itu kira-kira Pak? Kurang lebih ya 5 menitan lah, 5 menit. Ya. Itu tulis masing-masing atau? Kalau secara prosesnya ya harusnya masing-masing Pak. Karena kan di terakhir akan dimintakan pendapat secara pribadi kan tentang coachnya atau coachingnya itu seperti apa. Coach. Jadi ya. Oh berarti ini yang pertama yang karena kita yang coach berarti kita dulu ya. Ini yang Pak Master terlebih dahulu. Iya. Oke, kita mau tanya mungkin yang terkait yang iya. Kalau tidak salah sih pertanyaan refleksinya sama seperti semalam. Tapi kan pastinya ketika kita melakukan proses coach sekarang ini, proses coaching, pastinya sudah ada perkembangan atau peningkatan dibanding dengan semalam ketika kita melaksanakan simulasi proses coaching seperti ini. Diharapkan gitu. Oke. Pak Harmi sebagai coach tadi ya di skate tadi. Apa perasaannya Pak Harmi tadi? Selama di coaching tadi. Halo. Ya, oke. Ada kendala jaringan tadi ya Pak Marsul. Jaringan. Iya, jaringan. Oke, jadi gimana? Kita langsung refleksi atau kita langsung bertukar peran nanti di saat terakhir kita masing-masing merefleksikan prosesnya. Mungkin kalau untuk efisiensi waktu, kalau bagaimana tukar peran dulu. Nanti ya, tukar peran dulu, nanti di saat terakhir kita buat refleksi sama-sama. Ya. Tapi mohon izin 1 menit mau ke belakang, boleh? Oke, siap, silakan. 1 menit gimana? Ya, siap.
Mohon maaf Pak Armi. Entah kenapa dari kemarin ini kena batuk. Iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa Pak Marcel, karena memang ini agak panas. Musim panas ini agak panjang. Jadi memang tanah ini agak kering dan mengakibatkan banyak debu yang bertebaran, sehingga ya ada juga berdebu yang bertebaran juga mengganggu pernapasan kita. Oke. Oke, Siap. jadi langsung kita mulai saja ya Pak. Oke. Ya, selamat malam Pak Marcel. Ya, selamat malam Pak Armi. Ya, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Luar biasa. Ya, Masih puji tetap Tuhan masih semangat. sehat ini. Ya, semangat Pak. Ya, Ya. tetap bersyukur ya Pak Marcel. Kalau saya Ya. lihat perbandingan dari malam kemarin sampai malam hari ini, semangatnya tidak turun, justru malah semakin bertambah. Itu bisa terlihat dari mimik dari Pak Marcel yang memang terlihat sangat siap untuk melangsungkan proses kita pada sesi yang kedua pada saat ini. Nah, Iya, kalau tadi amin malam Pak. kita Semoga, masih, iya, oke. ya, Semoga semoga kita dalam lancar-lancar nih keadaan Pak ya. ya sehat diberkati dan semua yang kita lakukan berjalan dengan lancar. Amin. Ya, langsung saja ya Pak, pada malam hari ini apa yang ingin Bapak bicarakan dengan saya? Iya, iya. Pertama nih, mohon maaf sebelumnya nih Pak ya, saya apa? Mungkin sedikit menyita waktunya Bapak ya Pak Armi ya. Oke, siap, tidak apa-apa Pak. Justru itu fungsi saya pada saat ini. Saya memang ada hal-hal yang ingin saya mungkin sedikit dibicarakan ya mungkin dengan Bapak. Ya, Pak. Jadi yang ingin saya bicarakan nih Pak ya terkait eh, di sekolah nih terkait dengan pembelajaran nih Pak. Iya, Ya, saya itu eh, ingin sekali ya Pak, saya ingin sekali itu mencoba untuk menerapkan model pembelajaran STEM gitu Pak di kelas ya. ya, pembelajaran Ada, STEM ya. iya saya ada rencana ya kayak begitu sih Pak. Saya ingin coba untuk menerapkan pembelajaran STEM di dalam kelas begitu Pak. Ya, oke. Pembelajaran STEM ya Pak. Iya. Nah, bisa Pak Marcel jelaskan secara garis besar pembelajaran STEM itu yang pembelajaran yang seperti apa Pak? Iya. Dari pemahaman saya ya Pak, STEM, pembelajaran STEM itu kan sains, teknologi, engineering dan matematik. Itu merupakan bagaimana pembelajaran yang apa namanya berpusat pada bagaimana anak-anak bisa merekayasa satu produk, bisa membuat proyek begitu terkait satu Ya, permasalahan, mencari adakah solusi dari permasalahan tersebut, tapi dengan menerapkan tadi ada unsur sainsnya, ada teknologinya, ada engineeringnya atau merekayasanya dan matematiknya itu di dalam satu pembelajaran. Berhubung juga sih Pak ya, saya juga kan merupakan guru fisika nih, jadi ya saya Pak. merasa ya saya tertantang nih, saya ingin coba ini, oke, bagaimana dengan pembelajaran STEM, apakah bisa tidak dicoba di apa namanya diadaptasi ya begitu, diadaptasi di dalam sekolahnya saya begitu, tempat saya bertugas begitu sih Pak. Ya, Jadi, oke. Ya, oke. Suatu memang strategi yang sangat baik ya yang sudah Pak Marcel rencanakan. Nah, dalam Pak Marcel merencanakan apalagi ingin menerapkan pembelajaran STEM ya Pak? iya iya. Ya, kira-kira apakah pembelajaran tersebut bisa diterapkan di semua kelas yang Bapak masuk dalam pembelajarannya Pak? Iya, eh berhubung ya Pak, saya
itu saat ini mengajar di kelas 10 Pak, kelas 10 yang mana adanya regulasi ya mengenai kurikulum. Kelas 10 saat ini sudah menerapkan Iya, kurikulum merdeka Pak. Jadi memang diberikan kesempatan bagi guru kepada juga peserta didik, eh, guru itu bisa mendesain pembelajaran yang menurut saya itu sekreatif ya menurut guru itu bagaimana, tapi tetap berpegang pada peserta didik tadi. Jadi menurut saya mungkin dengan penerapan STEM ini bisa ya, bisa. Mungkin menurut saya bisa untuk diterapkan di kelas yang saya apu, yang mana iya, bisa memancing juga ini salah satu nilai dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi dengan penerapan STEM ini, STEM learning ini mungkin mereka nilai-nilai yang ada di dalam mengarahkan ya mungkin menurut saya pembelajaran STEM ini mengarahkan mereka untuk terwujudnya ya 6 profil pelajar Pancasila itu menurut saya. ya, oke, bagus sekali ya Pak. Nah, dalam penerapan ataupun nantinya akan dijalankan di kelas yang Bapak ampu ya untuk Ini. pembelajaran STEM tadi, eh, apakah ada hambatan-hambatan yang Bapak mungkin temui ataupun nantinya akan menghambat Bapak dalam menerapkan proses pembelajaran STEM tersebut? Ah, baik. Ini sih Pak, saya mungkin ya mungkin eh, kalau dari saya sih Pak, saya mungkin akan menjadi sedikit terhambat, tapi bukan menjadi suatu hambatan besar mungkin, tapi Iya, lebih kepada menghambat eh, prosesnya ya mungkin prosesnya itu Pak. Salah satunya mungkin adalah eh, pengetahuan dasar dari peserta didik mungkin. Contohnya ya, saya melakukan eh, asesmen awal ya, itu diagnostik awal Pak. iya, Yang saya temukan ini ada peserta didik yang eh, menggunakan mistar. Ya, ini menggunakan iya mistar ya Pak. Pak. Menggunakan mistar. em, Mereka bisa menggunakan mistar tapi sebagai alat untuk menggaris. Oke, Tapi siap. untuk mengukur ya, mengukur misalnya mereka gunakan untuk mengukur suatu benda itu masih ada yang kayak masih miskonsep begitu menurut saya. Jadi masih ada. Oh iya, Jadi mungkin jadi tantangan bagi saya juga sih Pak itu terkait dengan pengetahuan awal mereka setelah didiagnosis ini ditemukan ternyata seperti itu dan ini masih ada yang masih belum bisa ya begitu. Saya bukan tidak bisa tapi belum bisa nih, belum bisa menggunakan beberapa ini alat ya alat mistar misalnya dalam mengukur. Nah, itu saya coba petakan dan jadi tantangan bagi saya itu bagaimana dalam prosesnya itu tetap ada pendampingan begitu kepada mereka seperti itu. Yang membutuhkan iya, pendampingan khusus ya menurut saya seperti itu sih Pak. Jadi itu menjadi apa namanya? eh tantangan atau apa tadi gangguan ya Pak ya kalau nggak salah atau apa oke. yang bisa menurut saya seperti itu sih Pak. Ya, oke. Dari yang sudah Pak Marcel jelaskan tadi itu diberikan contoh misalnya siswa belum terlalu tahu menggunakan alat penggaris atau mistar ya Pak. Itu yang Iya menjadi iya. salah satu hambatan ataupun menjadi tantangan dalam Bapak menerapkan pembelajaran yang STEM seperti itu. Nah, berdasarkan hambatan ataupun tantangan yang sudah Bapak jelaskan tadi, eh, apakah ada solusi yang sudah Bapak siapkan untuk menanggulangi hambatan-hambatan tersebut? Iya baik. Salah satunya yang bisa saya lakukan adalah setelah diadakan analisis awal ya diagnosis awal tadi ya dipetakan mana yang memang membutuhkan pendampingan khusus dan dicoba ya Pak saya coba untuk memberikan pendampingan khusus dan juga ada apa namanya me- apa istilahnya itu eh temannya yang sudah paham
untuk membantu saya dalam memberikan pemahaman kepada teman-temannya yang lain begitu Pak. Apa namanya? Ya, intinya seperti itu sih Pak. Ada pendampingan oleh temannya yang sudah paham juga itu membantu saya begitu. Ya, oke. Jadi sebenarnya dari awal Bapak Marcel sudah menyiapkan solusi terkait hambatan yang sudah Bapak jelaskan tadi, antara lain itu dengan di proses di awal seperti pembuatan asesmen diagnostik ya, untuk memetakan setiap kemampuan siswa tentunya. Dan juga tadi saya sempat menyimak ada juga tentang memberikan pendampingan bagi siswa-siswi yang memang masih butuh dibimbing secara khusus untuk mencapai tujuan yang sudah Bapak rencanakan. Nah, oke, kita lanjut ya Pak. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang solusi. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan kepada Bapak, strategi apa yang nantinya akan Bapak lakukan agar pembelajaran STEM yang nanti akan Bapak terapkan tersebut bisa berjalan dengan lancar? Iya, yang pertama tentu saja adalah kalau dari saya ya Pak, tentunya menambah referensi terkait penerapan pembelajaran STEM, melihat berbagai contoh yang sudah diterapkan ya di tempat lain, di sekolah lain mungkin yang sudah ada, mencoba mengambil praktik baik yang telah dilakukan dari sekolah lain begitu Pak. Kemudian coba diadaptasi mungkin yang di ATM dulu mungkin Pak, saya mencoba untuk ATM. Jadi saya ambil, tiru dan modifikasi mungkin. Terus bicarakan ya, mungkin diadakan diskusi kecil bersama dengan mungkin dengan sesama MGMP dulu ya, sesama fisika mungkin ya Pak, terkait dengan penerapan ini, penerapan pembelajaran STEM. Kemudian mengajak teman-teman juga kalau bisa memantau ya bagaimana jalannya pembelajaran STEM ini, sehingga akan ada umpan balik dari rekan sejawat juga sih Pak begitu. Dan mungkin yang paling utama adalah mencoba menyusun dalam bentuk modul ajar atau perangkat pembelajaran yang akan digunakan, sehingga urutannya bisa diketahui juga seperti itu. Ya, oke. Jadi memang dari penjelasan Pak Marcel tadi memang terlihat jelas bahwa Pak Marcel itu sudah mempersiapkan diri secara penuh ya terkait dalam penerapan pembelajaran STEM ini, di mana dari setiap hambatan, solusi, bahkan sampai pada strateginya terlihat jelas itu Bapak sudah memiliki suatu kompetensi yang memang sudah disiapkan yang secara matang dalam menerapkan pembelajaran STEM ini. Nah, sekarang Pak, saya ingin bertanya lagi, dalam Bapak nantinya akan menerapkan ataupun menjalankan proses pembelajaran STEM tersebut. Nah, dalam Bapak menjalankan tujuan itu atau mencapai tujuan tersebut, Bapak itu memposisikan Bapak pada angka atau skala yang berapa? Dari angka pertama atau 1 sampai 10, menurut Bapak, Bapak itu berada di angka yang mana dalam menerapkan tujuan Bapak tersebut? Menurut saya ya Pak, penilaian pribadi saya masih berada di angka 5 menurut saya, masih di angka 5. Masih di tengah-tengah mungkin, karena ingin bergerak, mencoba maju ke dalam mencoba, tapi saya perlu pendalaman lagi mengenai pembelajaran STEM ini. Jadi artinya ada referensi-referensi lagi yang perlu saya tambahkan lagi Pak. Kemudian terkait dengan tadi mengapa di tengah-tengah mau ke atas, mungkin belum saatnya sih Pak menurut saya. Iya. Oke. Jadi nantinya memang ketika kita memposisikan diri berada di tengah-tengah, itu kita istilahnya itu dalam kita melangkah itu kita melangkah dalam penuh dengan ya bergerak dalam hal penuh standar. Tetapi pun tidak dikatakan di bawah standar, tapi istilahnya itu menengah. Nah, memang ketika kita menjalankan segala sesuatu itu, apalagi hal yang baru yang nantinya akan kita terapkan, itu sebaiknya jangan memposisikan diri kita berada pada
yang sudah di atas ataupun ada yang sudah di paling bawah. Apalagi ini berbicara tentang hal yang baru kita lakukan. Pastinya kita menempatkan di posisi diri yang membuat kita rasa nyaman. Nah, ketika kita sudah menjalankan itu berbagai periode yang sudah berjalan, pastinya mungkin akan terjadi peningkatan-peningkatan ya Pak, dalam hal kita membuat suatu komitmen untuk menjaga suatu tujuan kita, apalagi dalam menerapkan pembelajaran STEM ini untuk berjalan lebih baik, terutama nantinya untuk berpusat kepada siswa. Nah, oke, sekarang kita sudah masuk pada pertanyaan-pertanyaan yang terakhir ya Pak. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, seberapa besar komitmen Bapak untuk menjalankan, apalagi mengimplementasikan pembelajaran STEM ini, Pak? Ya, baik, terkait komitmen ini, menurut saya ya Pak. Jadi menurut pandangan saya mungkin saya akan coba untuk menjalankannya sembari menambah wawasan atau menambah referensi-referensi lagi. Jadi mungkin bertahap dulu mungkin ya Pak. Saya coba per satu topik pembelajaran mungkin terlebih dahulu, satu topik pembelajaran mungkin yang saya coba. Oke. Ya, jadi selanjutnya siapa saja yang nantinya yang dapat membantu Bapak ataupun memberikan dukungan Bapak, apakah itu secara langsung ataupun tidak langsung, terkait Bapak dalam menerapkan pembelajaran STEM ini? Ya, yang jelas sih yang pertama Pak ya, dukungan dari pihak pimpinan sekolah. Ya. Kemudian rekan sejawat juga dan juga dari peserta didik. Jadi saya butuh dukungan juga dari mereka karena menurut saya dengan mencoba untuk sama-sama belajar ya begitu, sama-sama belajar ya, untuk tujuan saya sih. Ya, oke. Nah, untuk pertanyaan yang paling terakhir ya Pak, ini yang terakhir. Ini mungkin bukan sebuah pertanyaan, tetapi juga merupakan suatu keinginan saya secara pribadi, ya Pak. Karena secara pribadi dari penjelasan yang Bapak buat dari awal tadi, saya sangat terkait, bahkan ingin mencari pemahaman yang lebih seperti apa itu pembelajaran STEM. Meskipun saya secara pribadi itu guru geografi, tetapi saya berpikir mungkin pembelajaran STEM itu bisa diterapkan juga dalam pembelajaran geografi nantinya. Jadi saya sangat berkerinduan kita bisa bertemu lagi ya Pak, bukan hanya secara daring seperti ini, bahkan memiliki kerinduan agar kita bisa bertemu secara langsung, supaya saya sendiri bisa bertanya-tanya kepada Bapak seperti apa itu pembelajaran STEM, strateginya dari apa, dan bagaimana cara menerapkannya di kelas itu seperti apa. Jadi kita akan melangsungkan tindak lanjut terkait pertemuan kita pada saat ini untuk membahas lebih mendalam terkait apa yang sudah kita diskusikan barusan ya Pak. Kira-kira kapan Pak boleh kita bertemu? Mungkin dalam waktu dekat ini ya Pak, mungkin minggu depan saya Pak, mungkin bisa. Bisa ada. Oke, siap. Saya masih ya panas di kepala nih Pak pembahasan. Iya, jadi memang masih sangat tersimpan penuh ya di pikiran kita terkait pembahasan kita saat ini. Supaya dari awal yang sudah kita bahas itu tetap tersinkronisasi ketika kita bertemu pada saat selanjutnya, Pak. Siap. Oke, ya, terima kasih ya Pak untuk memang waktu dan kesempatan yang sudah Bapak berikan pada saat ini. Sungguh luar biasa proses yang kita lalui saat ini. Saya pun secara pribadi ya mendapatkan pembelajaran yang luar biasa terkait pembelajaran STEM tadi, dan memang pada intinya sebagai seorang guru kita itu wajib untuk terus mengembangkan setiap kompetensi yang ada pada diri kita. Jangan hanya berdiam diri, hanya terfokus pada hal-hal itu saja, tetapi kita harus terus memiliki visi yang
bertujuan untuk terus mengembangkan diri dan selalu semua untuk berpihak kepada peserta didik. Oke, terima kasih Pak Marcel untuk waktu dan kesempatannya lagi, dan Terima semoga kasih kita Pak masih Armi. diberikan kesempatan ya untuk bertemu secara langsung, dan tetap diberikan kesehatan, kekuatan dari Tuhan supaya kita diberikan senantiasa kesehatan dan kemampuan dalam menjalani setiap tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Oke, selamat malam Pak Marcel, Ya, dan selamat kita malam. bertemu pada sesi yang selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Armi. Sampai jumpa. Ya, jadi langsung refleksi. Ya, refleksi. Apa Oke, pertanyaan? jadi pertanyaannya sama seperti itu, tolong ketik Jo atau bagaimana? Mungkin ketik ya. Tapi ini mungkin Ketik Jos apakah meningkatkan. ini masing-masing atau sama yang kemarin ini per kelompok begitu orang sepakati per kelompok. Mungkin per kelompok ya. Kalau buat saya sih yang pertanyaan 1 sampai ke 4 itu mungkin per kelompok. Nanti untuk yang pertanyaan umpan balik yang apa yang dirasakan yang menjadi coach Masing-masing. itu, nah itu per masing-masing. Tetapi yang poin pertama sampai ke 4 itu mungkin secara kelompok. Boleh sih. Ya, Jadi bagaimana? nanti untuk teknis presentasinya sama seperti tadi malam saja. Cuma yang ditambahkan ini mungkin kita tampilkan slide-nya saja. Nanti Pak Marcel yang tampilkan slide dan bahas. Nanti saya yang Oh, menambahkan. muncul atau enggak? Mungkin baca juga. Ya, iya baca aja atau menampilkan. Soalnya ketik berarti ini. Ada. Ya, para mau ketik berarti. Ketik. Iya, ketik. Nanti Saya share coba screen sebentar, nanti terakhir saya tambahkan. Masih apa? Reward. Loading. Iya. Loading ini bawah tadi. Mungkin menunggu itu dibuka, orang boleh stop apa cerita sedikit ini kan tuh DP refleksi dong. Iya. Bagaimana soalnya? Karena supaya kalau promo present penting intinya ya, kata-kata intinya orang so ada dong dari orang so bisa sama-sama. Iya, intinya itu sih. Orang so ada gambaran dong, kira-kira orang ini bagaimana? Refleksikan. Sebenarnya pertanyaan nomor 1 itu ini buat minta buka ini. Sudah. Edit ulang ini. Itu sudah kan? Iya. Oke. Ini bukan latihan tapi praktik ya. Praktikan. Iya, praktik. Oke. Masih sama DP nama. Oke. Yang kita jawab dulu mungkin yang nomor 1. Ya, 1. Gimana? Kait dengan nomor 1 dari yang apa? Tapi sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Bagaimana? Kalau yang sudah baik, tentunya kalau secara pribadi, saya bisa memberikan pendapat saya yang sudah baik itu proses komunikasinya itu berjalan lebih lancar. Baik. Ya. Oh. Ya. Baik. Ada apa? Ini apa yang disampaikan agak bergelombang ya suaranya. Iya, Mbak. Ada delay, Mbak Eko. Iya, Mbak. Kita fokus dulu dengan apa? Yang itu terrefleksi. Jadi kalau buat saya itu yang pertama itu proses komunikasi antara coach dan coach itu berjalan lebih apa ya? Lebih lancar ya dari lebih baik. malam. Iya, lebih baik dari malam, iya. Lebih baik dari malam.
terus ke main room. Nanti kurang dibaca juga kan? Iya. Nanti kurang membaca. Ini belum kelar ini. Jadi kurang semua pindah di main room ini. Pindah main room. Oke, Oke, siap. jadi yang ini tetap direkam atau semua kasih berhenti? Mungkin saya stop. Izin Pak Fasil, ini sudah bisa dihentikan rekamannya, Pak. Mungkin Masih kalau aktif di mic yang di main room supaya dapat demo. setting juga sih. Tugas call biasa ada 2-3 hari kan selepas trompet call. Ini so besok buat TPP DD. Lanjut Pak Maksi. Lanjut. Lanjut. Jadi kurang lanjut juga tuh apa ini proses refleksi karena kelompok 1 masih lanjut. Baik, oke. Kelompok refleksi. Iya. Boleh lanjut. Sementara kelompok 1 bahas sementara. Yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan bagaimana? Terus pakai email. Bagaimana? Yang nomor 2. Sambung yang nomor 2. Oke.
Soalnya batas suara nih Pak Maksi suara. Oh, Pak Maksi suara dapat dengar Pak enggak. Pak Marcel? Enggak. Iya. Pak Maksi suara udah tersampaikan ke Oh, Pak saya. Maksi, Pak Maksi Pesuara. Ah, Bocor. iya. Baik. Bapak Ibu, kita sambil menunggu Pak Maksi dan kawan-kawan. Pak Maksi dan Ibu Delma ya. Kita lanjut. Jadi bagaimana? Pak Marcel, kita lanjut saja untuk refleksi. Oke, lanjut. Manfaatkan waktu. Iya. Yang nomor Oke, kalau yang nomor Silakan 2, mengisi kita sudah nomor berapa chat ini? room lagi ya. nomor 2. Refleksi. Oh, ini mau di chat apa? Mau diisi chat room ini ya, refleksi. Hah? Bisa di chat room? Iya, barusan Pak Wasil udah sampaikan refleksi di chat. Ada yang ditampil. Ini yang bor ini Pak Pak Fasil mohon izin Pak dari kelompok 2 yang recording ini Pak sudah bisa dihentikan? Boleh stop recording mungkin ini Kang. Kita baca sih di menu. Tapi ini kalau kita bersuara kok mengganggu teman lain sementara diskusi, kita baca. Itu Pak Maksud, saya perhatikan di kolom chat di main room, nampaknya ada refleksi satu nomor yang harus kita tulis, harus kita kerjakan. Ya. Baik, Bapak Ibu, sambil menulis refleksi, saya minta kelompok 2 agar mempresentasikan refleksi yang sudah dibuat di board tadi. Kalau bisa dipresentasikan, boleh.
Kalau tidak, dibaca saja. Kelompok 2. Sambil yang lain menulis refleksi ya, karena ini sudah mau selesai. Oke, jadi kita semua mulai baca aja. Kelompok 2. Pak Marcel. Nanti ditambahkan oleh Marcel, Pak ya? Marcel. Baik, silakan. Mau presentasi atau mau baca? Silakan Pak Harmi. Pak Yunus? Pak Marcel? Silakan presentasi refleksi tadi yang ditulis di board. Pak Marcel bisa dengar saya? Oh, nggak dapat dengar ya? Di sebelah. Di room, Pak Marcel. Kita sudah di room semua ini.